percaya rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai, sejahtera, dan bukan kecelakaan. Oh, come on please, bangun iman saudara malam hari ini. Jangan biarkan engkau tinggal dalam ketakutan-ketakutan, karena ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Hari ini kita ketemu dalam program Arise and Shine. Kita akan belajar tentang kunci, the key. Artinya kalau masuk rumah, gak bisa masuk rumah kalau tidak punya kunci, ya kan? Betul. Dan hari ini kita akan bicara tentang kunci untuk mengalami kemenangan dalam segala sesuatu. Amin. Ya, oke, kita akan berdoa saudara sebelum kita dengar firman Tuhan. Dan saya percaya semua kita rindu untuk terus dipenuhi dalam berkat firman. Biarlah tabung-tabung roh kita terisi penuh malam hari ini, dan kita mengalami Tuhan dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Engkau sumber sukacita, Engkau sumber damai sejahtera, Engkau sumber segala sumber. Kami datang kepada Engkau Tuhan. Kami mau bangkit dan bersinar, dan kami percaya Engkau adalah jawaban dalam kehidupan kami. Dalam firman Tuhan malam hari ini memberikan peneguhan, kekuatan, apapun pergumulan kami, apapun yang sedang kami alami, Engkau adalah sumber jawaban itu Tuhan. Kami mau bangkit dan bersinar. Arise and shine. Diurapilah telinga roh kami, diberkatilah mata roh kami. Apa yang kami dengar, apa yang kami baca, kami percaya berkat luar biasa kami terima malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang akan kami dengar. Kami mau tangkap karena ini berkat buat kami. Kami berkata, diberkatilah jiwa roh tubuh kami, dan kami berkata speak bless, bahwa kebenaran ini kemenangan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya saudara, saya akan bicara tentang kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan saudara, kalau kita ke warung, kita pengen makan, iya kan, pasti ada harga bayar. Kita mau beli beras untuk di rumah juga ada harga bayar gitu ya. Artinya apa yang kita mau di dalam dunia ini pasti ada harga bayar. Dan tahukah saudara, untuk menikmati hidup yang luar biasa di dalam Tuhan ya, kenapa sampai hari-hari ini banyak jiwa yang mungkin merasa gundah gulana, banyak jiwa yang merasa tertekan, banyak jiwa yang merasa kayaknya nggak ada damai dan sukacita ya. Sebenarnya kita perlu untuk mengetahui malam ini, apa kunci untuk saya bahagia, apa kunci untuk saya bisa menikmati dan bisa manajemen pikiran saya, hati saya, untuk mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, ada satu kebenaran yang akan kita baca malam hari ini dalam kitab Amsal 23 ayat 23. Oke, saudara yang lagi ikut acara ini baik dalam streaming langsung ataupun yang sedang ikut secara analog di dalam di rumah maupun di jalan, radio ini biarlah membantu kita menemukan berkat Tuhan. Sesanto FM, dan saya percaya dalam sharing kita malam ini kita dikuatkan. Amsal 23 ayat 23. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Wow, luar biasa. Saya mulai dari kalimat, dari kata paling belakang. Ada pengertian, kemudian berikutnya ada apa? Didikan, dan berikut ada hikmat. Ya, luar biasa. Nah, Alkitab katakan sangat jelas ya, seorang Salomo yang penuh hikmat Tuhan, dia menulis firman Tuhan di dalam kitab Amsal ini. Kenapa dia katakan kamu harus beli kebenaran? Tadi saya katakan di awal saudara, kalau kita mau makan, kita mau ngapa-ngapain ada harga bayar, dan kita akan berusaha untuk mendapatkan makan dengan apapun caranya. Dan keuangan atau uang itu adalah harga bayar dari segala sesuatu yang kita inginkan dalam dunia ini, ya kan? Nah, tetapi ini menarik untuk kita belajar pada malam hari ini. Seorang Salomo yang penuh dengan hikmat Tuhan, dia melewati banyak ujian-ujian pergumulan hidup, dan dia menikmati justru gini, dia terbentuk dalam karakter karena dia berlimpah dengan harta benda. Jadi dia bukan jadi orang yang sombong, tapi justru karena dia memiliki semuanya, dia mulai menulis dalam kitab pengkhotbah, ya kan? Apapun yang dilakukan oleh manusia adalah usaha, tapi usaha menjaring angin. Artinya dia ingin bilang begini, semua yang kamu buat di dalam dunia tidaklah ada artinya kalau kamu nggak tinggal dalam kebenaran. Ini menarik untuk kita belajar. Oleh karena itu di dalam kitab Amsal 23 ayat 23 tadi dikatakan begini, kamu harus memiliki roh pengertian, kamu harus memiliki
pendidikan atau didikan yang baik, kamu harus memiliki ada satu hal yang perlu belajar untuk mengerti bertanggung jawab dengan hidup ini supaya kita bisa menjadi orang-orang yang tinggal dalam kemenangan dan sukacita. Kamu harus ada dalam hikmat. Nah, kalau bicara hikmat, tentu Salomo waktu Tuhan berkata, kamu mau minta apa, saudara? Dan dia berkata, aku mau minta hikmat. Dan tahukah saudara, dengan hikmat Tuhan, dia bisa memiliki kekayaan-kekayaan yang tak terbatas, saudara. Kenapa? Karena waktu dia bertemu dengan satu negara yang sedang punya problem, dan mereka menanyakan, Salomo, apa yang harus kami lakukan? Dan dia memberikan solusi kepada mereka. Dan saat mereka menemukan solusi itu, ya benar aja, itu adalah jalan keluar. Sehingga ucapan terima kasihnya mereka kepada Salomo adalah mereka memberikan harta-harta yang begitu sangat banyak. Bahkan bukan cuma harta, tetapi harta yang adalah kehidupan dari raja itu sendiri, yaitu anak gadisnya, diberikan kepada Salomo. Sehingga Salomo ini berkelimpahan dengan semua harta dunia, saudara. Dan ini yang menarik untuk kita belajar. Walaupun dia penuh dengan semua harta dunia, dia merasa bahwa ada satu titik yang dimana dia justru harus berjuang mendapatkannya. Kalau harta benda, dia lihat orang datang membawanya di kakinya dia, saudara, ya. Dia kaya dengan semua kemegahannya, dengan jubahnya, dengan segala hal apapun yang dia mau ada, saudara, ya. Bahkan istri dan gundiknya aja 1000 orang bukan karena dia mau, tapi karena saat dia menemukan solusi kepada negara-negara itu memberikan hadiah adalah anak-anak mereka, anak gadis mereka, sehingga harta itu begitu sangat banyak berkelimpahan. Tapi di tengah-tengah dia menikmati kelimpahan harta dunia itu, dia mulai merenungkan ada sebuah titik yang saya harus berusaha berusaha untuk mendapatkannya, yaitu kebenaran, saudara. Ini menarik, ya. Ada banyak orang yang mungkin sedang berbondong-bondong mencari kekayaan, dan mereka lupa sebuah titik yang sebenarnya Salomo juga lagi mencarinya. Karena kekayaan yang dia miliki itu tidak memuaskan jiwanya. Saudara, kita perlu berusaha untuk menjaga kita punya fisik supaya sehat dan luar biasa. Tapi tahukah saudara, untuk fisik ini kuat, sebenarnya satu di dalam jiwa kita. Kalau jiwa seseorang itu happy, ya, dia happy inside, jiwanya bahagia, jiwanya sukacita, ya, dia akan menikmati semua hal yang terjadi di depan dia dengan berkata, God is good all the time, and all the time God is good, ya. Not complain. Dia nggak komplain dengan hal apapun. Dan ini untuk kita belajar melihat bagaimana Amsal 23 ayat 23 meneguhkan kita punya hati untuk berkata sama, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Salomo di tengah-tengah sedang mencari sesuatu yang dia rasa, aku sudah berkelimang di dalam harta benda apapun ada, tetapi kok rasanya dalam jiwa ada yang kosong, yaitu the truth, kebenaran, saudara. Ya, kebenaran sesungguhnya yang dia rasa bahwa dia harus bisa mendapatkannya. Nah, di dalam LAA atau Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan belilah kebenaran itu dengan maksud adalah apa? Berusaha mendapatkannya. Beli itu adalah satu cara Anda dan saya harus berusaha, harus berjuang. Sesuatu yang harus dibimbing atau yang kita miliki untuk mengatur kita. Dan dia ngerti bahwa hanya kebenaran firman yang bisa mengatur kehidupannya. Bayangkan kalau kita berjalan tapi sepengetahuan hanya kita sendiri, kebenaran kita sendiri, apa yang kita mau jalani yang penting kita sendiri, dan kita nggak punya roh pengertian, ya. Salomo katakan belilah kebenaran, jangan menjualnya. Demikian dengan dia samakan hikmat, didikan, dan pengertian. Mari kita kupas satu-satu, saudara, ya. Kebenaran yang dimaksud oleh Salomo adalah landasan atau fondasi yang menuntun dia. Dia mengerti banget dia tidak akan pernah bisa menjadi seorang penasihat yang baik bagi negara-negara yang have the problem, ya, kalau dia nggak tinggal di dalam hadirat Tuhan. Dia tahu dia nggak bisa membawa solusi kepada raja-raja di dunia ini kalau dia nggak tinggal dalam kebenaran. Sehingga itulah yang membuat dia mengerti bahwa ada kekosongan dan dia harus tinggal dalam kebenaran. Dia harus berusaha menunjukkan bahwa keputusan yang dia ambil itu bukan keputusan asal-asalan, tetapi keputusan oleh karena bimbingan dari kebenaran, kebenaran sejati, firman Allah, Tuhan itu yang berdaulat di dalam
dunia, dalam diri, dalam jiwa, dalam hidup kita. Salomo tidak berkata dengan harga berapa kita harus membelinya. Sebuah kebenaran. Kita harus mendapatkannya. Berapapun harganya, saudara. Harus kita bayarkan apa? Karena kebenaran ini nggak dijual di pinggir-pinggir jalan. Artinya begini. Kalau saudara bicara berbohong, semua orang nggak perlu diajarin berbohong, bisa berbohong. Ya betul. Tetapi untuk berkata jujur, rupanya kita perlu belajar. Nah ini saudara. Ya, membalas kejahatan dengan kejahatan nggak perlu diajar rupanya. Semua orang bisa membalas kejahatan dengan sendirinya. Tetapi membuat orang untuk mengampuni yang jahat dan melepaskan pengampunan kepada yang bersalah perlu diajar. Dan ini yang dimaksudkan saudara. Untuk melakukan kebenaran ada harga bayar. Mungkin sometimes you say the truth, kebenaran, tetapi engkau ditolak. Nggak apa-apa, itu kebenaran, itu akan membela engkau sendiri. Engkau berkata jujur dan engkau mungkin nggak dihargai. Nggak apa-apa, karena kebenaran itu ada harga bayar. Nah itu maksud saya. Karena tadi saya katakan, berbohong itu nggak perlu diajar. Semua orang bisa tahu caranya gimana berbohong. Ya, menyakiti orang lain nggak perlu diajar. Kalau dia sudah merasa tersakiti, dia akan berusaha membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi untuk membalas kejahatan dengan kebaikan perlu diajar, dan itu yang namanya perjuangan. Belilah kebenaran, jangan menjualnya. Berapapun harga engkau punya, mungkin saat engkau mengatakan kebenaran, engkau mungkin ditolak, engkau mungkin nggak dipercayai. It's okay, karena ingat, kebenaranmu adalah Tuhanmu sendiri. Kebenaranmu akan menuntun engkau dalam segala skala-skala yang mungkin engkau anggap bahwa ini sulit for me, but Tuhan akan menolong engkau. Dia akan membantu engkau dalam segala sesuatunya. Nah, kita harus berusaha mendapatkan kebenaran. Kebenaran ini nggak dibeli, nggak bisa dikompromis. Kebenaran itu dia muncul sendiri. Artinya kemunculan ini oleh karena niat pikiran Kristus, engkau menaklukkan. Seperti dalam Roma 12 ayat yang kedua. Kita baca sebentar. Roma 12 ayat 12. Salomo yang sudah berkelimpahan harta, dia merasa bahwa ada satu kunci yang dia belum punya untuk menikmati kedamaian sejahtera luar biasa. Manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di dalam Roma 12 ayat ke-12 dikatakan apa? Kamu harus berubah. Jangan menjadi sama dengan dunia ini. Roma 12 ayat yang kedua dikatakan sangat jelas. Kamu harus berubah oleh pembaruan budimu. Jangan Tetapi saya katakan ya, dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah oleh karena attitude, karaktermu yang engkau mau belajar. Ya. Hati nurani kita harus selalu dilatih, saudara, untuk bisa bedakan hati nurani ada di mana. Hati nurani bukan ada di dalam hati ini, tapi ada di pikiran saudara. Pikiran ini harus diubah oleh pembaharuan kehidupan, karena engkau mau mengalami Tuhan terus dan engkau kebenaran. Nilai dari sebuah kebenaran itu ada harga bayar, saudara. Ya, ada harga bayar. Kalau saudara mengerti bahwa kebenaran itu adalah tuntunan jalanmu. Orang-orang yang tinggal dalam kebenaran, yang pertama mereka punya hikmat, saudara, ya. Dan yang kedua adalah orang-orang yang tinggal dalam kebenaran, mereka akan memiliki yang namanya didikan. Artinya apa? Nasihat-nasihat itu adalah kekuatan bagi mereka untuk mereka tinggal di dalam kebenaran itu. Dan yang berikut, mereka akan punya roh pengertian. Roh pengertian ini yang mampukan mereka untuk tinggal di dalam sukacita dan damai sejahtera. Ya, kalau orang dewasa itu memang pasti punya roh pengertian. Ya, tetapi kalau orang yang nggak dewasa, senangnya memang mau dimengerti dulu, gitu. Nah, di akhir zaman ini, saudara harus kuat di dalam kebenaran firman. Karena kebenaran itu akan menuntun kita, membuat kita kaya, membuat kita mengalami
Kebenaran itu membuat kita hidup dalam sukacita dan damai sejahtera. Berapapun harga bayar dari sebuah kebenaran, mari berusaha belilah. Saat itulah engkau berjuang. Ya, berapapun harga bayarnya. Dan jangan menjualnya. Artinya, kalau ada orang menipu daya saudara, ya, untuk melepaskan kebenaran itu, jangan mau. Kalau ada orang berusaha untuk mencelakai saudara, untuk engkau meninggalkan apa yang benar, jangan mau. Ya, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Berusahalah membangun attitude, berusahalah membangun integritas, berusahalah mendapatkan apa yang benar dengan firman Allah. Dan jangan pernah melepaskannya di dalam situasi apapun. Itu maksudnya saudara. Situasi apapun jangan engkau melepaskan kebenaran. Ya, tetapi engkau harus tetap pegang kebenaran firman Allah itu. Dan engkau akan melihat hari-harimu penuh dengan sukacita. Stay tune di sini. Kita akan kembali dengan tips-tips bagaimana supaya tidak melepaskan kebenaran. Dan biarkan kebenaran itu menuntun kita dalam kemenangan sejati. God bless you all. Kita kembali lagi dalam program Arise and Shine, ya. Itu adalah jawaban bagi jiwa kita. Belilah kebenaran, jangan menjualnya berapapun harganya. Nah, mari saya kasih tahu, saat saudara melakukan kebenaran, memang itu nggak mudah. Makanya dikatakan belilah. Artinya ada harga bayar, harus ada perjuangan yang luar biasa. Tetapi waktu saudara melakukan ini oleh karena memang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, saya tahu bahwa seberapapun harga bayar, engkau akan dengan sukacita melakukannya. Karena kita percaya bahwa di dalam kebenaran itulah hidup kita mengalami dia dan kita bergerak di dalam dia, ya. Nah, kita bandingkan dulu dalam Amsal 23 ayat 26. Dikatakan demikian, Amsal 23 ayat yang ke-26. Demikian Let your eyes observe my ways. Luar biasa. Kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal 23:26 ini luar biasa, ya. Give me your heart, my son, and let your eyes observe my ways. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku dan biarlah matamu senang dengan jalan-jalanmu. Artinya waktu kita melekatkan diri kepada kebenaran, berapapun harga bayarnya, kita akan menikmati jalan-jalan kita, saudara, ya. Karena hidup kita itu bukan berdasar dari apa kata orang, tetapi hidup kita itu oleh karena apa kata kebenaran. Dan kebenaran itu sangat kuat di dalam kita. Dan kebenaran itu akan memerintah dengan luar biasa, sehingga kita akan berjalan menikmati jalan-jalan kita dengan luar biasa. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan kebenaran dan tinggal dalam kebenaran, supaya ada hikmat, ya, ada didikan dan ada pengertian. Rupanya kalau Anda udah punya kebenaran, ini kuncinya. Kebenaran sudah kita punya, maka kita akan tinggal di dalam hikmat Tuhan. Kita akan tinggal yang kedua di dalam didikan-didikan Tuhan yang menyelamatkan kita. Dan yang ketiga, kita punya roh pengertian. Gak semua orang tuh, saudara. Mungkin kita berdoa, kita suka, Tuhan berikan saya wisdom, hikmatmu. Tapi gak semua orang senang dididik, ya kan? Waktu saudara sedang dididik dengan satu masalah persoalan, gak semua orang berkata thank you God untuk kebenaran ini. Gak semua orang suka. Tetapi waktu saudara suka dengan sebuah kebenaran, saya percaya engkau akan dimampukan, dan kebenaran itu akan menuntun saudara untuk memiliki roh pengertian. Kalau kita hikmat, maka semua orang senang, ya, dan mau meminta hikmat. Tetapi tidak semua orang suka dalam didikan Tuhan. Tapi kalau saudara, waktu engkau sudah bisa tembus, dengan kata lain suka dengan didikan Tuhan, engkau akan punya roh pengertian. Di dunia yang sedang porak-poranda ini, kalau saudara nggak punya roh pengertian, saudara tidak akan pernah bisa menemukan solusi apapun dalam perjalanan hidup saudara. Makanya orang yang punya pengertian itu, di dalamnya ini terkandung orang yang sabar, ya. Orang yang punya pengertian itu adalah orang yang sabar, ya, orang yang tenang. Itu. Jadi kebayang nggak kalau berapa waktu ini kita nggak punya roh yang pengertian? Ya, kita pasti senangnya apa? Suka terburu-buru, ya, ambil langkah terburu-buru, semuanya keputusan terburu-buru, dan akibatnya bisa fatal buat kita, karena kita nggak punya pengertian.
Nah, oleh karena itu, bagaimana kita bisa tinggal dalam kebenaran? Saudara harus punya satu hubungan dengan Tuhan yang sangat intim. Artinya bangun hubunganmu dengan Tuhan. Karena untuk mengenal firman, untuk tinggal dalam firman, engkau harus meleburkan dirimu dalam firman itu sendiri. Ya, saya sangat percaya orang-orang yang mencintai Tuhan, dia takut berbuat dosa. Kenapa? Karena firman itu terlalu intim, sangat kuat di dalam jiwanya. Ya, sehingga dia terpaku dengan pola-pola kebenaran dan dia tidak bisa melakukan apa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Ya. Hari ini sudahkah saudara bersyukur kepada Tuhan karena dia baik? Amin. Dan baca firman dan katakan thank you God untuk isi hatimu kepadaku. Ya, sudah belum kita melakukan itu? Karena kita punya pergaulan yang saat ini kita lakukan dengan Tuhan, artinya bergaul karib dengan Dia, maka perjanjian-perjanjian Allah akan diberitahukan kepada kita. Dan ini yang Tuhan mau. Tuhan meminta kita untuk menyerahkan hati kita kepada Tuhan. Ya, saya tonton saudara sampai saudara berdoa, Tuhan, aku berikan hatiku kepada Engkau, pimpin aku. Ya, jadi kunci untuk dalam kebenaran adalah engkau harus bergaul karib dengan Tuhan. Ya, dengan cara adalah memberikan hatimu kepada Tuhan. Dalam Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu semampu-mampu mungkin. Saat pingin marah, kontrol diri saudara. Ya, saat pingin negatif, kontrol diri saudara. Jadi ada harga bayar untuk sebuah kebenaran. Tapi saya katakan tadi, waktu saudara membawa dirimu tinggal di dalam pergaulan yang karib dengan Tuhan, hubungannya intim dengan Tuhan, engkau akan menyerahkan hatimu kepada Tuhan dan engkau akan membiarkan Dia mengambil alih seluruh hidup saudara. Dan kalau Dia mengambil alih, engkau akan melihat bagaimana Dia memurnikan hatimu, memahat hatimu untuk menjadi lebih indah. Seperti firman yang kita baca tadi, give me your heart, my son, and let your eyes observe my ways. Artinya, kalau kita meminta Tuhan tuntun kita, ya, maka jalan-jalan kita akan senang di dalamnya. Ya, waktu saudara berkata punya masalah selalu mengeluh terus, saya tahu bahwa itu akan mempersulit hati saudara. Karena orang yang mengeluh itu hati saudara akan semakin ciut. Ya kan? Orang yang suka mengeluh itu hatimu tidak akan berharap bersama Tuhan. Ya, tetapi yang ada adalah khawatir, gelisah, takut dan seterusnya. Dan itu bisa merusak jiwa saudara. Ya. Nah, hari ini, malam ini kita sudah punya kunci untuk tinggal dalam kebenaran adalah bergaul karib dengan Tuhan. Dan caranya adalah memberikan hatimu kepada Tuhan. Kalau engkau memberikan hatimu berarti apapun yang engkau rasakan, engkau tidak akan membiarkan dagingmu memerintah. Ya, cara memberikan hati adalah apapun yang engkau rasakan, engkau tidak akan membiarkan hatimu memerintah secara daging, tetapi engkau akan membiarkan Tuhan yang mengarahkan saudara. Ada orang yang enggan menyerahkan hatinya kepada Tuhan karena berjuta alasan. Ya, sibuk kerja, komunitas yang mungkin sedang asik, have fun gitu ya. Dan kita nggak suka untuk memberikan hati kita kepada Tuhan karena kita kayaknya nggak suka terproses. Dan ini akan memperlambat pertumbuhan saudara. Engkau akan begitu sangat sulit menghadapi masalah-masalah yang cukup keras di depan. Engkau akan sulit menemukan jalan keluar kalau engkau tidak belajar menyerahkan hatimu kepada Tuhan mulai dari malam hari ini. Ya, karena orang-orang yang mengeraskan hati, Alkitab berkata mereka menemukan jalan buntu, tidak bisa menemukan jalan keluar dalam setiap masalah kehidupan mereka. Tetapi kalau engkau menyerahkan hatimu kepada Tuhan, engkau akan melihat bagaimana Tuhan menuntun engkau. Alkitab katakan dalam Matius 5:8, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Artinya, orang yang menjaga hati, nggak mau tercemar dengan apapun, mereka akan berjalan dengan cara Tuhan, dan melihat Tuhan berbicara dengan mereka sangat tajam, karena hati mereka suci. Dan Tuhan bicara di hati yang suci, saudara. Nah, itu ya, luar biasa ya. Oleh karena itu, mari biarkan hatimu ada di dalam tuntunan Tuhan. Tetapi kita mesti menjaga juga perkataan kita. Jadi yang pertama tadi, ingat ya, bagaimana dalam kebenaran adalah bergaul karib dengan Tuhan. Yang pertama, bagaimana cara bergaul karib dengan Tuhan? Berikan hatimu. Yang kedua, saudara jangan lupa melakukan apa yang benar dan baik.
Kadang-kadang kita kayak lupa, bukan juga lupa, tapi sengaja lupa mungkin. Nah ini saudara, ya. Kenapa? Kita tahu ini salah, tapi kita melakukannya. Dan kita tahu ini kebenaran, tapi kita sulit melakukan kebenaran itu. Ya, mari kita belajar untuk melihat, ya. Speak bless, perkatakan apa yang memang perlu diperkatakan, apa yang perlu dibangun itu dibangun. Jadi yang kedua adalah jangan pernah lupa melakukan apa yang baik dengan perkataan saudara. Karena dengan perkataan-perkataan yang menekan jiwa sendiri, ini akan membuat saudara akan tinggal di dalam satu area di mana engkau tidak bisa bersuka cita, engkau tidak bisa bersyukur. Tetapi engkau harus terus melakukan apa yang baik, yang memang itu adalah kehendak Tuhan engkau lakukan. Speak bless, perkatakan apa yang benar, ya. Dan yang ketiga adalah jangan buka celah terhadap roh iri hati. Ini bahaya saudara. Iri hati itu sederhana. Mungkin ini terlalu berat bagi kita pikirkan. Oh saya nggak iri kok. Tapi tahukah saudara, waktu engkau melihat postingan orang mungkin makan-makan terus dan engkau nggak suka, Anda sudah iri hati. Waktu engkau berkata kok dia bisa ke sana, saya kok nggak bisa, itu sudah iri hati. Jadi kalau bayangkan setiap hari Anda seperti itu, berarti udah tumpuk tuh yang namanya ada iri hati di situ. Mari kita baca sebentar dalam kitab Mazmur 37 ayat yang keempat. Mazmur 37 ayat yang keempat. Demikianlah firman Tuhan, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Yes, jadi apa? Kalau memang Anda mau sesuatu, jangan lihat dari orang lalu Anda muncul iri hati, itu dosa. Tetapi Alkitab katakan kalau engkau bergembira karena Tuhan. Dengan kata lain, dengar firman, Anda bersuka cita. Saat didoakan, Anda menikmati berkat kemenangan kelepasan. Saat Anda bersaksi, Anda ingat kesaksian itu menjaga dirimu dan engkau mengalahkan si jahat. Tentang perbuatan Tuhan dalam hidupmu mungkin pernah bergumul begitu sangat banyak, dan engkau melihat Tuhan menjawab engkau di saat orang gak bisa menolong engkau, tapi Tuhan menjawab engkau. Bersuka citalah atas segala perbuatan Tuhan, maka Dia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Lalu kita bandingkan ini kembali, Amsal 14 ayat yang ke-30. Jangan ada iri hati, ya, karena poin-poin ini menolong kita untuk tetap tinggal dalam kebenaran, berjuang mendapatkan kebenaran. Amsal 14 ayat 30. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Dua perbedaan yang sangat jelas. Hati yang tenang karena dikuasai oleh kebenaran, ya, menyegarkan tubuh. Itulah kenapa di awal saya katakan, sedapat mungkin jangan cuma mengurus fisik yang dari luar aja lihatnya bagus, tapi inside jiwamu, wah, lagi rusak. Simpan kebencian, simpan amarah, simpan kekecewaan, ya. Tetapi Alkitab katakan bahwa hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Setiap hari waktu engkau lihat orang bisa, Anda nggak bisa, Anda sudah iri. Dan setiap hari Anda membiarkan ruas-ruas tulangmu semakin keropos, saudara. Dia merugikan diri saudara sendiri. Ya, iri hati adalah kejahatan yang tidak setara, yang tidak terlihat juga dengan kasat mata, ya. Karena itu tiba-tiba muncul dari apa? Keinginan daging manusia. Anda perlu mengontrolnya. Anda perlu mengontrolnya dan menaklukkannya dan berkata, Tuhan, aku berikan hatiku, di poin nomor 2 tadi, ya. Berhentilah iri, karena itu sama dengan merusak diri sendiri dan tidak akan membawa sukacita dalam hidup saudara. Sebab di mana ada iri hati, ya, ini juga yang dalam Yakobus 3:16 dikatakan, ya, silakan dicatat ini. Yakobus 3:16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Jadi apa itu iri hati? Tadi iri hati itu adalah apa? Ya, mementingkan diri sendiri. Ya, maunya dia, semuanya dia. Alkitab katakan sangat jelas di ayat ini, silakan dibaca. Sebab di mana ada iri Iya. hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Coba lihat saudara, bukan cuma kacau, tapi segala perbuatan jahat ada. Dan saya mau katakan, mari belajar dari sejarah
dari kejadian yang sedang terjadi atas bangsa kita, atas keadaan negara ini, apa-apa yang sedang terjadi. Ini semua oleh karena ada iri hati, maka terjadilah kekacauan, maka terjadilah perbuatan-perbuatan jahat. Wah, ini jeratan iblis, saudara. Ya, oleh karena itu mari kita belajar untuk menaklukkan semua. Belilah sebuah perjuangan untuk mendapatkan kebenaran. Hidup yang tinggal dalam hikmat Allah. Kebenaran itu melahirkan Anda penuh dengan hikmat. Dan kebenaran itu mendidik engkau menjadi orang-orang yang brilian di dalam kekuatan roh, yang sanggup melewati badai persoalan apapun. Dan yang ketiga, Anda akan tinggal di dalam kebijakan roh pengertian. Jadi kalau kita tinggal dalam kebenaran, maka dunia ini kita kuasai. Artinya semua apapun yang dunia, ada orang bilang 2023 nanti kita akan semakin hancur, kita akan semakin, oh come on please. Yang mengatur dunia, yang mengatur diri kita adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Amin. Dan kita harus percaya dengan iman yang tangguh bahwa kebenaran harus tinggal dalam diri kita, supaya semakin ada keadaan kita hadapi sulit, kita penuh hikmat menemukan jalan keluar. Semakin kita nggak melihat hal-hal yang baik karena banyak orang kepalanya ada batu, nggak mau dinasihati, Anda akan menikmati nasihat-nasihat roh yang menyegarkan tulang-tulang saudara. Dan semakin orang-orang yang cemburu dan iri dan merusak diri mereka, Anda semakin punya roh pengertian. Dan itu membuat kita ada dalam kemenangan yang luar biasa. So, malam ini belilah kebenaran, ya. Jangan menjualnya, karena banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyak cerita orang-orang akan terjadi begini begitu yang merugikan manusia kita, tetapi saya percaya rancangan Tuhan itu adalah rancangan damai, sejahtera, dan bukan kecelakaan. Oh come on please, bangun iman saudara malam hari ini. Jangan biarkan engkau tinggal dalam ketakutan-ketakutan, karena ketakutan bukan berasal dari Tuhan. Ya, Tuhan berikan kita roh keberanian, menyatakan kasih, ada disiplin roh yang mengalir, ada didikan iman yang membangun kita. Maka mari ambil itu, bukan roh ketakutan. Percaya kepada sumber segala sumber kekuatan kita, bahwa kalau engkau tinggal dalam kebenaran, ini dia kuncinya. Mengapa kita harus tinggal dalam kebenaran? Karena kebenaran itu akan menyelamatkan kita dari setiap masalah krisis apapun dalam dunia ini. Kalau engkau tinggal dalam kebenaran, engkau akan fine, baik-baik saja. Amin. Oleh karena itu biarkan kekuatan roh mengalir buat saudara malam ini, dan engkau kembali bangkit. Berjuanglah mendapatkan kebenaran, berapapun harga bayarnya. Pastikan engkau tinggal dalam kebenaran, dan kebenaran itu memerintah dalam hidup saudara. Ayat yang terakhir mari kita baca dalam firman Tuhan, Amsal 14 ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Amsal 14 ayat 30. Oke, kita lanjut Yeremia 29 ayat yang ke-11. Ini ayat yang kita akan percaya dan imani, ya, bahwa rancangan Tuhan sudah terjadi atas kita, yaitu rancangan damai sejahtera. Maka tinggallah dalam kebenaran, berjuanglah mendapatkan kebenaran, jangan menjualnya dengan keadaan apapun. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Amin. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wow, haleluya. Amin. Yang tahu hidup kita siapa? Tuhan. Yang punya rancangan yang luar biasa buat kita dari siapa? Tuhan. Yang tahu langkah-langkah kita ke depan seperti apa? Tuhan. Jadi mari bangunkan hidupmu untuk mengejar kebenaran, dan tinggallah dalam kebenaran. Dan izinkan malam ini engkau dikuatkan oleh karena kebenaran yang engkau juga dengar ini, dan engkau bisa bangkit, rise and shine, karena Tuhan Yesus adalah jawaban dalam hidup saudara. Haleluya. Amin. Haleluya. Pilih beberapa pertanyaan. Yes, oke. Mungkin yang terakhir tadi bisa lihat, Ya. dan ini adalah kebenaran itu menyelamatkan kita. Ya. Lalu di satu ayat juga saya baca di dalam penjelasan 22, kebenaran itu akan memperbaiki kita. Yes. Kalau dipikir-pikir ya Bu Sarina, secara otak manusia
manusia Ya. Saya sebagai manusia, kadang-kadang kita hidup di dunia di mana kita mengatakan kebesaran, justru malah yang ada kita malah Dikucilkan. Aha. Dalam masalah Iya. dan segala macam. Nah, ini ada kontradiktif tentunya dengan kebenaran itu mungkin ada penjelasan. Iya, betul. Itulah kenapa dikatakan apa? Berusahalah, gitu ya. Ada perjuangan di dalamnya. Jadi memang itu adalah harga bayar rupanya. Kita dibenci karena kita berbicara yang benar, gitu ya. Kita ditinggalkan karena kita berbicara yang benar. Ya itu rupanya harga bayar, saudara. Jadi kalau kebenaran itu, makanya saya bilang begini ya. Orang berbuat bohong, mencuri. Bagaimana cara mencuri? Satu, begini. Kedua, kan tidak ada. Artinya orang nggak perlu belajar mencuri. Orang semua udah tahu cara mencuri karena memang itu adalah sifat karakter kedagingan yang penuh dengan dosa. Nah, gitu loh. Tetapi untuk tinggal dalam kebenaran ada harga bayar. Rupanya, ingat ini. Kenapa? Karena Alkitab katakan kita bukan berasal dari dunia ini. Sehingga waktu kita lakukan kebenaran, dunia tidak bisa menerima kita. Yes. This is point. Itu penting. Supaya Anda dan saya tidak kecil hati. Ya, karena seakan-akan ya ini kontradiktif satu sama yang lain, nggak nyambung, ya. Tetapi itulah sebuah nilai dari harga kebenaran, gitu, ya. Dan waktu engkau sudah kuat dan tinggal dalam kebenaran itu, seberapa besar perjuanganmu dalam menghadapi masalah, Anda akan tetap be cool, tenang saja, gitu ya. Tenang, senyum, karena Anda terlalu percaya hidupmu yang pegang itu adalah Tuhan. Nah, gitu ya. Anda dan saya terlalu percaya bahwa yang memegang langkah kita adalah Tuhan. Nah, gitu. Jadi kita nggak takut dengan masalah apapun. Dan ini yang saya katakan, semakin engkau melakukan kebenaran, ya, dan sudah mendapatkan itu, Alkitab juga bilang jangan menjualnya. Artinya karena besar sekali harganya, nilainya sangat tinggi, tak bisa dibeli dengan uang secara manusiawi, kedagingan kita, apapun usahanya, gak bisa. Ya, hanya dengan satu, pertobatan sejati, takut akan Tuhan, dengan tadi 3 poin yang saya bagikan, ya, bawa diri saudara untuk hubungan intim dengan Tuhan. Yang kedua, berikan hatimu. Dan yang ketiga, jangan berhenti melakukan kebenaran. Jangan berhenti melakukan apa yang baik. Jangan berhenti untuk berbuat baik kepada siapapun. Karena itulah harga bayar untuk kita menikmati kemenangan sejati. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu Sarli. Yes, Haleluya. Harus disudahi dulu belajar firman Tuhan. Amin. Kita akan bertemu lagi minggu depan. Yes. Juga terima kasih banyak untuk pendengar Anda yang sudah mendengarkan di radio maupun melalui streaming Facebooknya Bu Sarli. Ya, mungkin bisa ditonton ulang juga nanti di Facebooknya Bu Sarli ini atau di YouTube. Iya, betul. Bisa cari YouTube Sarlin Mataheru dan nanti bisa juga ikut di sana, ya. Oke, iya. Untuk yang memberikan respon juga bisa di komen ya. Betul. Sekali lagi terima kasih untuk Bu Sarli dan juga Yes. kalian. Iya. Dan pendengar Sando, mari kita tutup dalam doa. Silakan Bu Sarli. Iya, tetaplah kuat dan kuat dan kuat di dalam kebenaran firman. Karena dengan kebenaran engkau bisa melewati semua proses apapun. Mari kita berdoa. Haleluya. Hamba berdoa bagi yang sedang lemah hari-hari ini. Biarlah mereka mengejar kebenaran. Biarlah mereka tetap tinggal dalam kebenaran. Mereka melakukan kebenaran, hidup dalam kebenaran, dan biarlah mereka menerima hikmatnya Tuhan. Mereka terus dididik oleh Engkau, mendewasakan mereka, dan mereka dikasih oleh Tuhan roh pengertian, supaya mereka bisa menjalani hidup dengan sukacita, dengan bersenang hati. Oleh karena kebenaran itu tinggal dalam jiwa kami. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Tuhan. Apapun problem kami, hamba berdoa malam ini, You are the answer. Engkau adalah jawaban bagi kami. Berikanlah solusi Tuhan bagi kami. Dan mampukan kami untuk melewati semua ujian. Karena kami tidak sendiri, kekuatan Tuhan itu turun kepada kami. Yang sakit malam ini Engkau sembuhkan. Yang sedang punya masalah persoalan, berikan jalan keluar. Dan kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami semua memperoleh kemenangan. Kami mau beli kebenaran dan kami tidak menjualnya. Diberkatilah kami yang mendengarkan program Arise and Shine di mana kami berada.
Kami berdoa supaya semua dikuatkan oleh Tuhan. Kami mau speak bless untuk keluarga kami, diberkatilah keluarga kami. Speak bless memberkati kota kami, diberkatilah kota kami. Speak bless memberkati Indonesia, diberkatilah bangsa kami. Dan diberkatilah Radio Sesando FM, semua kru yang ada, mereka semua dikuatkan dan diberkati dengan kekuatan hikmat, dengan urapan, dengan kuasa. Terima kasih Tuhan untuk firman Allah, kesegaran roh yang baru yang kami terima malam hari ini. Diberkatilah kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. God bless. Amin. Terima kasih Anda telah mendengarkan dialog firman Arise and Shine. Yesuslah jawaban bagi jiwa yang dipersembahkan oleh Kawal Indonesia karena Anda adalah wanitanya Allah dan didukung oleh Gereja Cornerstone Community Church Jogja. Simak terus setiap hari Rabu jam 7.45 malam hanya di 90.3 FM Sesando, Yogyakarta. Ikuti kelas khusus Home Care Character Building, yaitu pembinaan karakter keluarga via Zoom setiap hari Kamis jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat, khusus wanita Kristen dari Sabang sampai Merauke. Untuk info kelas, silakan hubungi WhatsApp di 0812 1565 512. Ikuti acara Women Impact, Wanita Penolong Kawal Indonesia dari Sabang sampai Merauke setiap hari Sabtu melalui Zoom. Dan hadiri ibadah raya Gereja Cornerstone Community Church setiap hari Minggu jam 10 pagi. Info kegiatan bertumbuh dalam iman, hubungi Kawal Official di 0812 1565 5001 atau Pastor Yandia di 0852 9273 4679. Tuhan Yesus memberkati.